Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan limpahan keberkahan melalui keberkahan berkah karomah dari Guru Agung yang terkucur luber untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus bukan cuma di hari Jumat ini kapanpun dimanapun kita terus senantiasa membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki Jumat terakhir di bulan Muharram dan biasanya kalau udah lahir gini, kita bisa menarik benang, tarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kita dengar setiap bulannya. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, bulan Muharram hurufnya hanya 4 dan ini adalah bekal kita. Jadi setiap bulan itu, setiap huruf yang dimanai oleh Guru Agung itu bekal untuk menghadapi bulan itu. Bulan itu terus bekal itu supaya semuanya kalau sudah dibekali cukup bekalnya enak gitu ya, enak semuanya, nggak kelabakan, nggak kesusahan. Kalau jalan-jalan itu nggak kelaparan, aduh mau pergi jalan-jalan dandanan plente gitu ya udah keren banget gitu, tapi punya bekal pas-pasan misalnya gitu ya, punya bekalnya pas-pasan, giliran orang lain jajan kita nggak jajan, giliran orang lain beli ini beli itu kita nggak bisa, aduh kayaknya nggak enak gitu, nggak enak banget gitu. Perbekalan nggak cukup. Nah, giliran orang lain berbekalan masih banyak, kita sudah nggak punya. Itu nggak enak banget. Maka setiap bulannya Guru Agung kita membekali kita. Seperti bulan Muharram ini, sebelum kita sampai ke titik bulan Safar, gitu ya. Nanti kita akan ketemu dengan sofaul qalbi, fanaun nafsi, gitu ya. Sudah kita sudah ajik nih, udah kuat dulu. Karena kita sudah dilatih di bulan bulan sebelumnya, termasuk bulan Muharram. Hurufnya ada 4 Muharram kan. Sebagaimana kita tahu, mimnya mujahadatun nafsi. Perang, jihad, memerangi hawa nafsu. Kata Abah tidak akan ada kata kemenangan kalau tidak ada perang dulu. Tidak akan ada kata kemenangan kalau tidak perang dulu. Kita merayakan 9 kemenangan. Tidak ujug-ujug Abah apa namanya mendeklarasikan semua itu kepada murid-muridnya. Merayakan 9 kemenangan. Tidak mungkin langsung menang kalau tidak ada perang dulu. Kalau mau setiap hari menang dan merayakan di 9 kemenangan tersebut, berarti tiap hari itu kita benar-benar perang. Tapi bukan perang otot, tapi perang otak. Kata apa? Kalau perang otot sudah selesai. Tapi sekarang apa? Perang otak. Sama. Semua itu perang otak bisa makin canggih, bisa makin keren, bisa makin cerdas. Ketika si manusia sosok tersebut sudah pandai memerangi hawa nafsu. Mujahadatun nafsu. Memerangi hawa nafsu. Ada pada dirinya sendiri. Kalau kita tahu sifat-sifat setan, wah kalau ada orang, wah ini orang emosian, marah-marah tuh kesetanan kali. Ternyata yang diperangi itu bukan si setannya, tapi setan yang ada pada diri kita. Yang harus kita kendalikan. Gitu ya, yang harus kita kikis, kita perangi itu setan-setan yang ada pada diri kita. Oh, setan itu sombong dan sebagainya, gini 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 gini. Maka kita harus bisa mengusir sifat-sifat setan itu yang ada pada diri kita. Oh, ini orang nih udah kayak binatang, tingkah lakunya begini-begini, udah kayak hewan, kayak binatang dan sebagainya.
Biasanya apa? Tingkah laku setan tuh yang begitu. Maka kita diajarkan oleh guru agung untuk bisa tuh memerangi sifat-sifat setan yang ada pada diri kita. Sifat-sifat kehewanan yang ada pada setan yang nempel pada diri kita. Harus kita, bahasanya gini, kalau ada kambing masuk ke kebun orang, palingnya cuma daun-daun singkong yang dia makan. Tapi kalau udah sosok manusia yang kesetanan, gitu ya, masuk ke kebun itu bukan cuma daun singkongnya. Pohonnya diambil, buahnya diambil, apa aja yang terlihat diambil. Masya Allah. Oh itu orang rakus tuh, serakah. Ih, maka setan. Itu. Maka kita diajarkan oleh Guru Agung untuk bisa memerangi semua itu yang ada pada diri kita. Maka setelah kita ditalkin, ikut dengan Guru Agung, lalu kita mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung ini, terus senantiasa kita dibisakan oleh Guru Agung untuk senantiasa bisa memerangi hawa nafsu. Nafsu jelek, nafsu amarah, nafsu setan, nafsu-nafsu yang mengarahkan kita kepada kejelekan, semuanya suruh dikikis, gitu ya. Sehingga masih menyisakan nafsu-nafsu yang kita kendalikan untuk apa? Untuk hal-hal kebaikan. Karena tetap melakukan kebaikan pun butuh pengendalian. Gitu. Nafsu, kita melakukan kebaikan, ibadah dan sebagainya. Tapi tetap butuh pengendalian. Kayak Abah selalu mengingatkan, zikir biar banyak. Tapi ketika ada muridnya yang udah zikirnya banyak, kelihatannya, zikirnya banyak sampai tidak mau berhenti, maka kata Abah, buru-buru hentikan. Lah kok gitu? Tadi suruh banyak, sekarang suruh hentikan. Maksudnya apa? Untuk kapasitas kita masih tetap harus terkontrol, terkendalikan. Karena untuk kita mah, kalau udah ibadah kebanyakan, terlalu banyak, zikirnya pun bisa terus banyak, tanpa terkontrol, maka nanti khawatir. Nanti malah jadi terbangnya tinggi, nanti susah balik lagi. Sekalinya balik malah jadi oleng. Gimana jadi oleng? Ya, banyak contoh. Saudara-saudara kita ikhwan, kalau tidak terkendali, gitu ya, tidak terkendali, merasa ibadahnya sudah cakep, merasa zikirnya sudah banyak, akhirnya apa? Wah, merasa bisa ngobatin orang, bisa gini gitu. Akhirnya udah nggak usah, nggak perlu datang ke Abah, cukup datang ke saya saja, bisa gitu. Datang ke sini saja sudah cukup, karena saya pun sudah diusulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini legeng namanya, ini bahaya. Maka bekal pertama dari Guru Agung untuk kita di bulan Muharram adalah mujahadatun nafsi, untuk kita terus bisa berperang memerangi hawa nafsu. Yang kedua, ada huruf H. H-nya apa? Ini bekal juga dari Guru Agung. Hifdzul hurmah. Ingin selamat, ingin diserangi, ingin ilmu anti kebal, ilmu kebal, anti diusik, anti nggak mempan dibacok. Satu. Resepnya apa? Resepnya apa? Hifdzul hurmah. Jaga kehormatan orang lain. Gitu. Kalau kita sopan, santun, pandai menjaga kehormatan orang lain, maka jangankan orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga kita, akan menghormati kita, akan menjaga kehormatan kita. Ini anti bacok, gitu ya. Ini obat kebal. Ketika kita satu saat misalnya, oh kok ini orang ada yang ngehina kita, ada yang ngejelekin. Oh bisa jadi kita pernah mengucapkan kata-kata yang nyelekit, yang nyakitin hati orang. Atau kita pernah mengucapkan kata-kata hinaan, merendahkan orang lain. Maka Guru Agung mengajarkan kepada kita, ayo setelah tadi berjuang, berjihad, mengendalikan hawa nafsu, maka yang kedua juga, ini salah satunya, jihad untuk berusaha menjaga kehormatan orang lain. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Terlebih, kita sudah ikut dengan Guru Agung kita. Ikut dengan ajaran yang paling mulia. Ikut dengan guru yang mulia.
Maka senantiasa kita harus berusaha untuk menjaga kemuliaan tersebut, kesucian tersebut. Kalau mau mandi enak, kalau mau mandi enak di kolam yang segar, airnya tetap jernih, tetap bersih, jaga dong kebersihannya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang bekas apa-apa sembarangan, gitu ya. Supaya apa? Supaya kolamnya tetap jernih, tetap bersih. Ajaran ini tidak akan ternoda, tidak akan hilang gara-gara ada manusia, ada sosok-sosok yang benci, yang tidak mau menjaga kehormatan, tidak. Tapi, gitu ya, ketika adabnya kita sudah ikut kepada guru agung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bertemu dengan juru selamat, kita diselamatkan dunia akhirat kita, dibahagiakan dunia akhirat kita, dibimbing hidup kita oleh. Maka tidak ada salahnya sebagai adab rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk menjaga kehormatan ajaran, berusaha menjaga kehormatan dari guru agung kita, menjaga kehormatan dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah akan senantiasa menjaga kehormatan kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Hibdul hurma. Ini bekal untuk kita. Yang ketiga, pengen bahagia dunia akhirat, pengen senang, pengen bisa menggenggam dunia ini. Ada rohnya di bulan Muharram, ridho Allah. Ini bekal. Kalau sudah dapat ridho Allah, api yang panas tetap panas. Tapi bagi seseorang yang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, api panas. Tapi baginya tidak akan terasa panas. Dingin, bukan nggak panas. Hakikat api itu tetap panas. Gitu ya. Hakikat api tetap tetap panas. Tapi bagi seseorang yang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, semua apapun yang dia terima dinikmati saja. Saya menyampaikan di Jumat-Jumat yang lalu, orang yang sudah ditalkin, sudah jadi ikhwan, jadi murid pengsahabat, yang sudah belajar zikir, bukan berarti tidak ada masalah. Gitu. Seperti tadi layaknya api, hakikatnya panas ya panas. Ikhwan di kolong langit, yang sudah lama, yang baru, gitu ya. Walaupun tidak ada senior junior gitu ya. Yang sudah lama dari zaman Abah Sepuh, dari zaman Abah Hanum, sampai saat ini ikut dengan Abah Al. Zikirnya udah banyak, khotaman selalu, manakiban selalu hadir. Bukan tidak ada masalah. Masalah itu akan tetap ada. Kenapa? Karena hakikat manusia hidup di alam dunia itu pasti akan dihadapi dengan masalah. Akan disatukan, dibersamakan dengan masalah. Terlebih masalah itu baik atau tidak, bagaimana kita menyikapinya. Tapi semuanya, namanya orang hidup masih harus, masih mesti dihadapkan dengan masalah. Karena masih hidup. Kalau sudah tidak masalah, ya memang sudah selesai berarti. Gitu ya. Mati namanya. Ikhwan akhwat dimanapun. Bukan tidak ada masalah. Tapi bedanya ikhwan akhwat yang sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung, maka sebanyak apapun, sebesar apa masalah yang sedang dihadapi, semuanya disikapi dengan tenang, disikapi dengan nyaman. Ini yang mahal. Ini yang susah. Ada masalah, kita nggak bisa menyikapinya, akhirnya garang musuh, terburu-buru, emosi. Hanya apa masalah tidak selesai, yang terjadi apa? Timbul masalah-masalah selanjutnya. Timbul masalah-masalah yang baru. Tapi ketika kita diberi ketenangan untuk menyikapi masalah yang sedang kita hadapi, mana alatnya? Tidak lain. Karena lisan ini sudah dibiasakan dengan kalimat mulia, la ilaha illallah. Maka ini yang mahal. Dikasih kita ketenangan. Jadi manusia yang pandai menyikapi masalah. Bukan jadi manusia yang pandai menyelesaikan masalah. Kalau pandai menyikapi masalah, disikapi masalahnya dengan tenang, damai, enak. Karena punya keyakinan pasti pada titiknya nanti Allah yang sang pemberi solusi. Allahumma yakafi al-muhimmat. Allah yang akan memberikan solusi bagi setiap problem permasalahan hidup kita dunia dan akhirat. Atau nuhun apa. Jadi orang yang sudah mendapat ridha Allah bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika dihadapkan masalah, bedanya dengan orang yang belum mendapat ridha Allah, belum talqin lah intinya mah. Maka ini bedanya.
kita akan diberikan ketenangan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Terakhir, bekal terakhir di Jumat berkah di bulan Muharram ini ada huruf mim. Mahabbatullah. Masya Allah. Ini bekal luar biasa. Jumat lalu saya menyampaikan tentang kecintaan kita kepada pasangan, kepada siapapun. Gitu ya. Kecintaan kita dimanapun, kapanpun. Ingin mendapatkan cinta Allah, maka cintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah dari apapun itu akan selalu mekar, akan selalu merekah ketika ada cinta. Gitu ya. Jadi walaupun kita diajarkan misalnya jangan suka rindu, kalau kita rindu itu terutama kepada guru agung, yang suka rindu kepada abah. Kenapa? Kalau rindu berarti masih jauh. Sedangkan kita mah kapanpun dimanapun sudah selalu dibersamakan. Namanya sudah dibersamakan berarti sudah tidak ada kata rindu. Tapi kadang bagi ikhwan akhwat dimanapun untuk saya pribadi, kalau ya secara zohir ini secara zohir tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Secara batin kita bisa probito, gitu ya, kapanpun dimanapun. Tapi secara zohir kayak selalu ada keinginan untuk bertemu zohir, untuk menatap langsung, untuk mencium tangannya langsung. Itu yang kami rasakan, ya, yang kita rasakan setiap bulannya. Setiap mau manakiban, kesana rasa, setiap mau bertemu Guru Agung secara zohir dimanapun abah, itu sepanjang jalan itu selalu ada. Makanya ada ya lagu ini gitu ya, ada baru lagu ini tercipta. Kutitipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam, dan bila saatnya kita akan bertemu, takkan ku lepas dirimu, kasihku. Jarak dan waktu kini mungkin tak merestu, tapi ku harap hatiku, hatimu bersatu. Abah, ku ingin bertemu, ingin bersamamu, selalu bersamamu. Abah, engkaulah mursyidku, juru selamatku, hidup dan matiku. Insya Allah, itu nuhun Abah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Abah atas segala rasa cinta yang terus dikucurkan, limpahkan untuk kami, untuk keluarga kami. Karena cinta darimu, maka terus terkucur cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami. Kau mengajarkan kami untuk mencintai zat ilahi Rabbi. Maka sampai saat ini, ketika kami selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan bisa tahu cara untuk mencintai Allah kecuali kami semuanya diajarkan untuk bisa mencintaimu karenanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari Prof. Piatno sudah menjadi wasilah manakib online yang tidak pernah lelah untuk mengajak kapanpun dimanapun kita berada. Terima kasih seluruh para wakil talqin yang terus istiqomah dibisahkan untuk mengikuti manakib online internasional subuh, pagi, malamnya dimanapun. Terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat, para pemangku manakib. Terima kasih. Tak terhingga kita semuanya. Aturkan terima kasih kepada guru agung kita, pengusaha Abah, pengusaha Umi, yang sudah senantiasa mengajarkan kita tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai keluarga kita. Cinta kepada Allah, kita harus mencintai apapun yang dititipkan kepada kita. Syukuri itu, maka bulan Muharram
Ini akan menjadi bekal yang luar biasa untuk kita menghadapi bulan-bulan selanjutnya dengan penuh keberkahan. Melalui berkah karomah guru agung pengusaha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.